Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Hari ini kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Dan kita siapkan hati kita siapkan alat tulis kita. Dan jangan lupa kita siapkan Alkitab untuk menjadi dasar pedoman kita beribadah di pagi hari ini. Sebelum kita mulaikan ibadah kita di pagi hari ini, mari kita nyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak Pelkat PT, yang pada saat ini kami akan belajar memahami sabda firman-Mu. Engkau kiranya akan memberkati peribadahan kami di pagi hari ini. Diamkanlah semua suara kami Tuhan, terkecuali suara Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca Alkitab yang terambil di dalam Yosua 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu mengetahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu.
masuk sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu telah berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yosua ini kalau kita lihat dalam perjanjian lama merupakan kitab ke-6 dalam perjanjian lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Yosua. Nah, kitab ini diberi nama sesuai dengan tokoh utama yang memegang peranan penting, yakni Yosua. Mungkin adik-adik ada yang bernama Yosua dan tahu apa arti dari nama Yosua? Ada yang tahu? Nah, arti dari nama Yosua adalah Allah menyelamatkan. Nah, secara garis besar, kitab ini berbicara tentang bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Nah, melalui kitab ini Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang setia, menyertai, dan Allah yang tidak pernah ingkar janji. Nah, hal ini patut direspon oleh bangsa Israel melalui hidup yang setia dan taat kepada Allah di tanah yang diberikannya kepada mereka. Nah, adik-adik, Yosua bin Nun ini adalah merupakan keturunan dari Yusuf. Nah, ia hidup sangat taat dan setia kepada Allah. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang sabar. Ia seorang raja yang pemberani. Ia didaulat menjadi abdi Musa sejak peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ketika Yosua berusia 30 tahun, pada beberapa tahun lalu setelah itu, Yosua harus berhadapan dengan satu peristiwa yang menyakitkan hatinya, yang menyedihkan hatinya, yaitu ketika kematian Musa.
Dia sangat bersedih karena Musa meninggalkan dia. Dan di sisi lain, ia juga harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ia dipilih langsung oleh Allah untuk menggantikan Musa. Menggantikan Musa untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Nah, sebagai pengganti bangsa Israel, Yosua tidak dapat atau tidak mudah untuk memimpin bangsa yang besar seperti Israel. Ada rasa keraguan, ada kekhawatiran, bahkan kecemasan bisa menguasai diri Yosua. Itulah sebabnya Allah dalam pembacaan Alkitab kita hari ini lebih dulu menjamin akan kesetiaan penyertaannya kepada Yosua. Allah tidak membiarkan Yosua memikul tanggung jawab seorang diri saja. Yang harus dilakukan oleh Yosua adalah tetap kuat, tetap teguh, dan hidup mendengarkan dan mengikuti setiap petunjuk yang diberikan Allah dengan benar. Nah, tantangan Yosua ini sebagai pemimpin untuk pertama kalinya adalah ia akan menyeberangi sungai Yordan. Nah, bangsa Israel pernah mengalami kejadian serupa di bawah kepemimpinan Musa. Dan kini mereka akan mengalaminya lagi di bawah kepemimpinan Yosua. Karena itu, peristiwa menyeberangi sungai Yordan bukan sekedar tantangan memasuki Kanaan, tetapi juga sebagai momen pembuktian bahwa kuasa Allah turut bekerja dalam diri Yosua. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, berkat keyakinan dan kekuatan Yosua kepada Allah, maka Allah memberikan satu petunjuk yang sangat rinci untuk bagaimana cara mereka menyeberangi sungai Yordan. Itu kita dapat baca dalam ayat 18 sampai ayatnya yang ke-13. Inilah bukti bahwa Allah sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Allah yang hidup akan menghalau segala halangan yang merintangi perjalanan bangsa Israel untuk menuju Kanaan. Dan semua itu tentu dituntut kesediaan semua umat untuk sungguh-sungguh mendengar dan mengikuti akan perintah Allah. Bangsa Israel berangkat dari perkemahan mereka dan mereka sudah siap untuk menyeberangi sungai Yordan. Terjadilah kepada mereka seperti yang difirmankan Allah, yakni ketika para imam mengangkat tabut perjanjian, mereka mencelupkan kaki di sungai Yordan. Bangsa Israel menyaksikan bagaimana kedahsyatan kuasa Allah yang menyediakan tanah kering buat mereka lalui bersama. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kunci keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan adalah satu keyakinan yang teguh kepada Allah dan firman-Nya. Yosua yakin
pribadi Allah yang hidup, hadir dan berkuasa dalam sejarah hidup manusia. Allah yang menjamin penyertaan dan pertolongannya berlaku tanpa batas waktu. Allah yang setia dan tidak pernah ingkar janji kepada umat yang dikasihinya. Janjinya selalu ya dan amin. Keyakinan kepada Allah diwujudkan dalam sikap sedia mendengar dan taat melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik teruna yang diberkati Tuhan, ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, pasti apapun yang kita minta pasti akan diberikan oleh Tuhan. Seperti halnya Yosua. Mari kita meneladani Yosua. Dia selalu berlaku taat, hidup taat, selalu melakukan firman Tuhan, dan dia tidak pernah meragukan akan kuasa Allah di tengah-tengah ia menghadapi setiap tantangan. Firman Tuhan kita pagi hari ini mengajak kepada kita semua, kepada adik-adik teruna. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita hidup taat kepada Tuhan. Mari kita tetap selalu bersandar kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kehidupan kita. Sesulit apapun jalan yang ada di depan kita, jadikan Allah pandu yang akan membawa kita untuk menikmati segala berkat-Nya dalam hidup kita. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, pasti hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita sambut firman Tuhan kita pagi hari ini dengan menyanyi satu lagu, yaitu Kidung Jemaat 402, sambil kita memberikan persembahan, dan sesudah itu kita akan masuk dalam doa syafaat dan berkat. Kita melakukan Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang begitu indah. Sudah kami baca, kami dengarkan, bahkan kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, dengan firman ini anak-anak teruna boleh diberikan kekuatan untuk mereka menikmati akan kasih dan anugerah Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati anak-anak teruna di dalam kehidupan-Nya mereka setiap hari, studi mereka. Biarlah Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bersama-sama dengan mereka, sehingga apapun yang mereka harapkan, apapun yang menjadi cita-cita dan harapan mereka, boleh terwujud berkat pertolongan dan kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Memberkati juga orang tua kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami selalu hidup rukun dan damai dalam satu persaudaraan, satu keluarga yang ada. Bapa di dalam surga, dalam doa kami pagi hari ini kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja GPI Bekaris dalam tugas pelayanan kami. Tuhan kiranya akan memberkati kami semua. Memberkati Bapak Pendeta Maksar Leskapo,
bersama keluarga yang ada. Biarlah dia dapat melaksanakan tugas kepelayanannya dengan baik berkat tuntunan dan kasih Tuhan. Memberkati juga setiap pelayan yang ada di Jemaat GPIB Karis, Penatua Diaken, ke-6 pengurus Pelkat, dan bahkan pun semua yang membantu akan tugas pelayanan kami. Tuhan kiranya akan memberkati kami semua. Tuhan kiranya akan memakai kami dengan begitu hebat untuk tugas pelayanan kami. Berkati juga jemaat kami Tuhan. Biarlah kami selalu hidup rukun dan damai dalam satu persaudaraan. Kami selalu bergandengan tangan di dalam tugas dan pelayanan kami masing-masing. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi jemaat kami yang saat ini bergumul dalam pergumulan sakit dimanapun mereka berada. Tuhan juga kiranya akan memberkati mereka. Tuhan akan menyembuhkan mereka. Bahkan pun bagi anak-anak kekasih kami Pelkat PT yang mungkin mereka sedang terbaring lemah di rumah karena sakit, Tuhan jamah mereka dimanapun mereka berada. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami dalam setiap pergumulan kami, yaitu COVID-19 ini Tuhan. Biarlah semuanya berlalu berkat kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Memberkati bagi Bapak Presiden bersama jajarannya, bahkan pun pemerintah kami yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan lingkungan kami. Beri hikmat kebijaksanaan bagi mereka Tuhan, untuk mereka melaksanakan akan tugas dan panggilan mereka. Bapa di dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan setiap program kerja dari anak-anak teruna ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan memimpin apapun yang sudah menjadi program kerja mereka ke depan. Biarlah itu semuanya boleh berjalan dengan baik berkat pertolongan dan kasih Tuhan. Memberkati juga janda duda, anak yatim piatu dalam kesendirian mereka. Kami percaya Tuhan akan terus bersama-sama dengan mereka. Bapa di dalam surga, ini doa permohonan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam kasih pertolongan-Mu. Kiranya berkat, kasih dan penyertaan Tuhan akan menyertai kami. Tuhan memberkati kami semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.